Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pagi ini saya akan mengganti Al-Mukarram Ananda Mamat karena beliau masih ada di Jawa, dan insya Allah ini berguna terutama untuk dari diri hamba yang dia. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah terhadap semua limpahan-limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya, yang sifatnya unaccountable, tidak bisa dihitung nikmat-nikmat tersebut. Dan sungguhnya bukan bahagia kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti Allah akan membuat bahagia kita. Berbarengan dengan waktu kita semakin memahami yang kita perlukan adalah bukan lagi kepuasan Bapak dan Ibu-ibu, tapi need kita, kebutuhan kita adalah kebahagiaan. Berbarengan dengan waktu kita semakin memahami yang kita perlukan adalah bukan financial statement yang berlimpah, tapi need kita, kebutuhan kita adalah ibtigha mardhatillah. Salam dan salam mari kita hadirkan kepada uswatun hasanah kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in dan kaum mukminat yang istiqomah akhir zaman. Nabi seorang manusia yang telah memberi petunjuk, manusia yang telah memberi ultimate answer kepada kehidupan kita, yang pada akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Dari Nabilah kita tahu bahwa kita tadi insya Allah bersama-sama mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia seisinya ketika kita sholat 2 rakaat. Dari Nabilah kita tahu bagaimana kita bisa terhindar dari hasutan-hasutan setan ketika kita akan tidur harus wudu dan sholat witir, seperti yang Rasulullah sabdakan di hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, agar beliau Abu Hurairah melakukan 3 hal. Pertama apa? Siyami salatati ayamin min kulli syahrin, 3 hari berpuasa di pertengahan bulan. Yang kedua, wara'atid duha, sholat duha 2 atau 4 rakaat minimal. Yang ketiga, an utira qabla an anama. Bapak, inilah yang menjadikan kita mencintai Rasulullah SAW, karena beliaulah telah membebaskan kita dari blind spot pada kehidupan kita. Beliaulah yang menggiring manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya dari tadinya mengarah kepada neraka, jurangnya neraka, kepada dakhul jannah, masuk surga. Jamaah penduduk surga rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita kebahagiaan haruslah diraih dengan cara yang baik dan ridho oleh Allah Ta'ala. Dengan begitu kita tidak hanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Lalu bagaimana bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat menurut Rasulullah SAW?
Bagi orang yang beriman, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat, berupa selamat dari api neraka dan masuk kepada surga. Itulah yang akan diketengahkan pada kultum pada pagi ini. Di dalam buku yang selalu Ustadz Miftah ajarkan kepada saya dan juga teman-teman semuanya, namanya Nasoihul Ibad. Buku ini dikarang atau dihasil daripada intinya adalah nasihat bagi para hamba yang dikarang oleh orang Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Dan ini adalah merupakan syarah penjelasan dari kitab Al-Munabihat Al-Istidad li Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Asqalani. Di halaman 155, makanya Bapak, alhamdulillah di masjid ini Masya Allah, dari Senin sampai dengan Jumat, ba'da maghrib sampai dengan menjelang adzan, kita selalu diberikan arahan oleh Al-Mukarram Ustadz kita, ya Riyadhus Shalihin, ya ini, ya Tahsin, ya macam-macam. Datengin Bapak. Kalau ada di antara Bapak yang saya belum bisa baca Al-Quran, gak ada urusan, datang. Saya belum bisa, gak apa-apa, gak ada masalah. Saya cuma mendengar, monggo silakan. Karena Bapak ingat, minimal 17 hari kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Disitulah diberikan hidayah. Salah satunya adalah ketika mendengarkan kultum semacam itu atau mengikuti pengajian-pengajian seperti yang diajarkan di masjid. Datangi Bapak, sayang kalau tidak, duduk aja udah cukup, dengerin. Dan di halaman 155 tadi di kitab Nasoihul Ibad itu ada nasihat-nasihat yang mengandung 5 himbauan. Jadi apa? Nah, ini dia 5 syarat kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat. Masya Allah, udah ada kinya sekarang. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ini putra Amir bin As dari Banu Sam, adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang penulis As-Sahifah As-Sadiqah, berkata, Qamsun, ada 5. Qamsun man kuna fihi saida fid dunya wal akhirah. 5 perkara yang apabila dimiliki oleh kita yang ada di sini maupun yang enggak hadir, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Masya Allah, ada kuncinya ternyata. Ini saya dapat dari ajaran yang diberikan oleh buku ini dan diberikan oleh Ustaz Miftah. Yang pertama apa? Awwaluha an yazkura la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Berzikir kepada Allah dengan lafaz syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, waqtan ba'da waqtin wa idza tuliya alaihi bibaliyatin, mengucapkan kalam istirja ketika, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil azim. Setiap ditimpa musibah, pepatah Arab mengatakan al insanu makhluqun wa nisan, manusia tempatnya salah, dan kadang-kadang kesalahan kita bisa mengakibatkan musibah kita, ya kesandung lah, ya ketangkap polisi lah, ya macam-macam. Ini mengatakan, berkata semacam. Yang ketiga, wa idza utiya nikmatan, setiap mendapat nikmat, qala, kita berucap alhamdulillahirabbil alamin, syukran nikmah. Dan yang keempat adalah wa idza tada fi syai'in, setiap memulai sesuatu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim.
Dan yang kelima, wa idza afrata minhu dzamban, apabila melakukan dosa kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau Bapak memahami, ada satu ayat itu, Ibu memahami. Ketika sebelum adzan dikumandangkan atau waktu sahur, kita istighfar 100 kali. Ada ayatnya. Itu perintah Allah. Dan tentunya kita tidak perlu mikir-mikir kalau Allah perintahkan, ikutin saja. Nah, kalau kita bahas poin pertama, intinya adalah dengan banyak berzikir, hati kita akan merasa tenang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Sarhali, Rasul bersabda, aksiru zikrallah azza wa jalla ala kulli hal, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur lagi agung dalam berbagai keadaan. Kemudian fa innahu laisa a'malu bu ilallah wala amja li abdin min kulli sayyatin fid dunya wal akhirah min zikrillah, karena tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih menyelamatkan seorang hamba dari keburukan dunia dan akhirat selain apa? Zikir kepada Allah. Ya, logikanya gini, kalau kita ingat sama Allah, Allah pasti ingat sama kita. Di dalam kesempatan kita ingat, mau senang kita zikir, mau pakai baju kita zikir, mau ke kamar mandi kita zikir, banyak hal yang dilakukan. Poin kedua apa? Mengucapkan ilahi wa inna ilaihi rajiun. Tiap ditimpa musibah, tak kalah mendapat cobaan Bapak Ibu, lalu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir ini untuk menyadarkan manusia bahwa segala apa yang terjadi tidak pernah lepas dari qadha atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Karena itu memasrahkan semuanya kepada Allah dikala tertimpa musibah akan membuat hati merasa tenang dan dijauhkan dari rasa putus asa. Poin yang ketiga, setiap mendapat nikmat kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, syukron li nikmat. Mengucapkan alhamdulillah ketika dapat kenikmatan, semua karena dari Allah, wajib disyukuri. Salah satu bentuk rasa syukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Setiap datang ke dari rumah, apalagi seperti Pak Sari, rumahnya jauh, Pak Narman rumahnya jauh, sampai sini alhamdulillah, nyampe sampai masuk ke masjid, sebelum masjid alhamdulillah. Coba kalau di tengah jalan ada ini kan, nah, makanya perlunya seperti itu. Manusia yang pandai bersyukur akan terhindar dari sifat sombong dan Allah akan menambah karunia-Nya kepada mereka yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Bahkan Rasul sabdakan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2695 dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, lan aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sesungguhnya yang membaca maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah maha besar. Yang artinya seperti itu, ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu, adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sihir sinar matahari. Apa yang dicintai yang terkena sinar matahari? Bumi. Di dalamnya banyak. Allah lebih mencintai 4 hal tadi. Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. 4 itu. Dan Al-Munawi rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya ini,
Ini ada ungkapannya menggambarkan dunia dan seisinya. Itu dalam ada penjelasannya dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawi Maski Yakub. Dan sinilah menunjukkan bahwa keempat kalimat tersebut lebih baik daripada dunia seisinya. Dan yang keempat, setiap kita melakukan aktivitas yang merupakan ibadah, makan itu sebenarnya ibadah. Kalau kita tahu, maka Rasulullah ingatkan kita, man arada fi dunya fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin sukses di dunia dan akhirat tentunya harus dengan ilmu. Setiap memulai ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, wa idza afrata minhu dzanban qala, apabila melakukan dosa, namanya manusia tidak luput dari dosa, kita ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Bapak, 5 poin itulah bagaimana kita bisa bahagia dunia dan akhirat dari kitab Nasoyul Uibat ini yang setiap minggu diajarkan oleh Ustaz Miza kepada kita. Dan itulah poin dari kultu pada pagi ini. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian Rabbun, dan maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.